Saya Farhan Agus Ferdiansyah, bisa dipanggil Farhan. Kalau dulu emang kami dari keluarga yang bisa dikatakan menengah ke atas, cuma sejak Farhan SD kelas 3, 4 itu masih di SD Al-Azhar Solo Baru, tapi kita baru kesulitan ekonomi karena kita bangkrut dan kita banyak masalah dengan perbankan dan sebagainya. Akhirnya ya kita mendidik anak itu biar bisa bertahan, berjuang dengan keadaan kondisi apapun. Mama saya membuka usaha catering untuk sekolah teman-teman saya. Sejak saat itu juga, karena memang baru memulai usaha, belum punya banyak karyawan yang bisa membantu. Jadi saya dan kakak saya membantulah mama saya untuk nyiapin cateringnya dan ngambilin juga setiap pulang sekolah. Dan jujur agak malu rasanya kalau dilihat teman-teman dan adik kelas lainnya semua gitu. Ya, situasi yang sangat mencekam buat keluarga kami itu tahun-tahun ya waktu Farhan SD itu, karena kita dikejar sama debt collector, dikejar sama semua yang pernah punya hubungan bisnis yang akrab sama kami, dan saat itu juga kita sempat bisa dikatakan terusir dari rumah kami yang di Polokarto karena rumah itu jadi jaminan di bank. Ya, kami sejak 2018 sebagai Grab driver. Di samping itu memang kalau istri nyambi jadi catering, kita bantu catering untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kami juga Grab driver, dan seadanya pendapatan dari Grab driver itu kita tetap anak-anak jangan sampai putus sekolah, tetap semangat belajar. Saat itu ya terus terang nggak mudah sebenarnya Pak ya, tapi saya pikir mau nggak mau kita tetap hidup harus berjalan. Kalau apalagi kan anak saya semuanya laki-laki, mereka harus bisa survive dengan kondisi apapun. Awalnya memang ya nggak tega ya Pak, tapi saya pikir anak laki harus kuat. Ya saya pikir ya harus bisa, ya maksudnya tega nggak tega sih ya Pak. Cuman kalau saya terus memanjakan, ya kalau kondisinya masih seperti dulu kan masih bisa ini, tapi kondisi saat ini beda gitu. Di samping itu kita juga mengarahkan anak-anak untuk ikut lomba-lomba di luar, kayak olimpiade, kayak perlombaan-perlombaan sains yang lain yang di luar, bahkan yang baik itu diadakan di sekolah maupun yang di luar sekolah, kita ikuti semuanya untuk memotivasi anak itu biar dalam keadaan kondisi apapun, meskipun kita kekurangan, tetap semangat dan tetap bisa jadi anak yang pintar dan berhasil. Hidup sesuai kemampuan aja Pak, jangan pengen yang macam-macam selama kita masih bisa makan, masih bisa sekolah, ini udah cukup menurut saya. Justru situlah dimulainya perjalanan saya selama ini. Karena ketika saya tidak memilih ekskul futsal itu, saya menemukanlah ada ekskul yang gratis, itu Math Club. Nah, di situ saya memulai perjalanan saya di matematika itu. Dan siapa sangka sejak kelas 4 itu, saya terpilih lah menjadi tim Olimpiade SD saya untuk mewakilkan di lomba nasional. Dan alhamdulillah untuk saat saya kelas 5, saya mendapat medali perunggu nasional pertama saya dari ekskul Math Club itu. Hal baik terus bermunculan, saya mendapatkan rezeki yang terduga-duga, bisa diterima di SMA CT Harsa. Terus akhirnya juga bisa mendapatkan, alhamdulillah mendapatkan program BIM ini yang bisa memberi saya kesempatan untuk belajar di luar negeri. Ya, saya sangat bersyukur sekarang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanfar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
Saya tuh waktu itu baca bukunya Pak CT Anak Singkong. Ya saya pengen setidaknya anak saya bisa mengikuti jejaknya Pak CT. Gitu. Kalau mereka sukses, mereka secara materi cukup, mereka kan bisa membantu juga banyak orang gitu loh. Terutama seperti yang dialami mereka, nanti ke depannya juga mungkin ada yang seperti itu, dan itu tetap harus dibantu gitu. Saya pribadi, juga keluarga saya, terutama anak saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pak Hairul Tanjung, Ibu Anita Hairul Tanjung. Kesempatannya juga untuk Pak Us. Jadi anak-anak saya bisa sekolah. Farhan juga alhamdulillah keterima di beberapa universitas di luar negeri, itu sama sekali di luar ekspektasi saya. Alhamdulillah dengan bantuan dari Bapak Hairul Tanjung sama Bu Anita, difasilitasi kita bisa masuk ke BIM, dan akhirnya Farhan bisa lolos ke City University dan bisa ngambil jurusan elektro di sana. Ya memang benar, kemampuan anak itu kita nggak tahu, bukan dari materinya tapi dari kemampuan anak. Seperti yang dikatakan di CT Arsa, kita bisa mengangkat anak-anak yang dari nggak mampu bisa belajar seperti anak kami. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih lah Mama Papa udah mengajarkan banyak pelajaran-pelajaran hidup yang sangat berharga, bahwa sebenarnya memang kita hidup itu harus banyak berusaha, tidak bisa diam-diam saja. Misi daripada Siti Arsa Foundation adalah memutus mata rantai kemiskinan dengan pendidikan yang berkualitas. Apapun latar belakangnya, kalian semua berhak untuk sukses. Saya di sini sebagai perwakilan angkatan keempat ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Hairul Tanjung dan Ibunda Anita Ratnasari sebagai pendiri CT Arsa Foundation yang mendirikan sekolah ini, dan berkat dukungan dan komitmen CT Arsa Foundation dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kami semua dapat menikmati fasilitas dan pembelajaran yang luar biasa. Kami sangat berterima kasih atas perhatian dan kontribusi CT Arsa Foundation yang telah membuka pintu-pintu kesempatan bagi kita semua. Berkat ayah dan bunda, saya dapat kesempatan untuk pendidikan lebih lanjut. Saya mendapatkan beasiswa di SMA Unggulan CT Arsa. Saya sangat bersyukur karena di SMA inilah saya mulai merasakan banyak sekali yang terjadi yang saya tidak pernah berpikir sebelumnya.